Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Aulia Sabani dari kelas 11 MIPA 3. Di sini, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang presentasi daripada percobaan tentang gelombang bunyi. Untuk itu, mari kita saksikan videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifana Aulia Sabani dari kelas 11 MIPA 3 akan mempresentasikan hasil dari Lembar Kerja Mandiri atau LKM pada percobaan gelombang bunyi melalui Virtual Lab Pad Simulation. Oke, kita langsung saja, di mana di sini KD 3.10 yaitu menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Kemudian pada KD 4.10 yaitu melakukan percobaan tentang gelombang bunyi, presentasi hasil percobaan dan makna bisnisnya. Nah, langsung saja yang pertama yaitu topik percobaan, di mana topik percobaan kita kali ini yaitu tentang gelombang bunyi, yaitu menghitung kecepatan suara di udara. Kemudian medianya yaitu Virtual Lab Pad Simulation. Kemudian yang ketiga ada langkah kerja, yang keempat ada percobaan, dan yang kelima ada data hasil percobaan. Oke, untuk yang pertama, di sini kita diminta untuk mencari pengaruh frekuensi atau F terhadap panjang gelombang atau lambda dan cepat lambat gelombang yaitu V. Di mana di sini variabel bebasnya yaitu frekuensi, variabel tetapnya yaitu amplitudo, dan variabel terikatnya yaitu panjang gelombang dan cepat lambat gelombang. Kita langsung saja lihat dari dokumentasi hasil percobaan. Oke, di sini yang pertama kita perbesar dulu. Nah, dari data hasil percobaan, untuk yang pertama di mana frekuensinya adalah 2 dan amplitudonya adalah 8, maka kita dihasilkan yaitu panjang gelombang 127,3 cm, kemudian periode yang dihasilkannya yaitu atau kecepatan suara yang dihasilkannya yaitu 4 dikali 10 pangkat negatif 3 second. Kemudian, untuk percobaan yang kedua yaitu dengan frekuensi 4 dan amplitudo 8, maka dihasilkan lambda yaitu atau panjang gelombang yaitu 114,7 cm dan periodenya yaitu 3,5 dikali 10 pangkat negatif 3 second. Kemudian untuk percobaan yang ketiga dengan frekuensi 6 dan amplitudenya tetap 8, maka dihasilkan lambda 100,3 cm dan periode yaitu 3,2 dikali 10 pangkat negatif 3 sekon. Kemudian untuk percobaan yang keempat, di sini ada 87,7 cm panjang gelombang yang dihasilkan, kemudian periode yang dihasilkan yaitu 2,5 dikali 10 pangkat negatif 3 sekon. Dan untuk yang terakhir, untuk percobaan yang pertama ini di mana frekuensi maksimal yaitu 10 dan amplitudenya masih tetap 8, maka lambda yang dihasilkan yaitu 79 cm dan periode yang dihasilkan yaitu 2,2 dikali 10 pangkat negatif 3 sekon. Nah, kemudian di sini ketika kita sudah tahu lambdanya dan sudah tahu V-nya, maka untuk menghitung cepat lambat gelombang yang pertama yaitu kita masukkan rumus yaitu untuk mencari V atau cepat lambat gelombangnya yaitu lambda dikali F frekuensi sama dengan ini untuk yang pertama di mana hasilnya adalah 254,6, yang kedua hasilnya 601,8 cm per sekon, yang kedua hasilnya 458,8 cm per sekon. Kemudian yang ketiga 601,8 cm per sekon, yang keempat 701,6 cm per sekon, yang kelima adalah 790 cm per sekon. Karena sudah ada data-data tersebut, maka di sini kita tinggal masukkan saja teman-teman ke tabel hasil percobaannya. Nah, di sini ya, di mana tadi data percobaan dari Virtual Lab Pad Simulation kita yaitu yang pertama amplitudenya kita tetap yaitu 888 semuanya 8. Kemudian frekuensinya yang pertama yaitu 2 Hz di mana menghasilkan periode yaitu 4 dikali 10 pangkat negatif 3, panjang gelombangnya 127,3 cm, kemudian cepat lambat yang dihasilkan yaitu 254,6 cm per sekon.
Nah, begitu juga data yang kedua di mana frekuensinya 4 Hz, kemudian periodenya yang dihasilkannya itu 3,5 dikali 10 pangkat negatif 3 sekon, panjang gelombangnya yaitu 114,7 cm, dan cepat lambat gelombangnya yaitu 458,8 cm per sekon. Yang ketiga, datanya dengan frekuensi 6 itu menghasilkan dikali panjang gelombangnya atau lambdanya 100,3 cm menghasilkan 601,8 cm per sekon. Kemudian yang keempat yaitu dengan frekuensi 8 Hz, kemudian panjang gelombang 87,7 cm menghasilkan 701,6 cm, dan yang terakhir ini 10 Hz dikali dengan 79 menghasilkan 790 cm per sekon. Jadi teman-teman, dari tadi data hasil percobaan kita masukkan ke sini ya, ke tabel ini, sehingga nantinya bisa direkap dan ada buktinya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang lambda dan cepat lambat gelombang atau V, di mana variabel bebasnya yaitu amplitudo, variabel tetapnya yaitu frekuensi, dan variabel terikatnya yaitu panjang gelombang dan cepat lambat gelombangnya. Kita lihat dokumentasi hasil percobaannya ya. Untuk yang kedua, nah, ini yang kedua teman-teman, di mana di sini ini dengan frekuensinya tetap ya, ini 5, amplitudenya 2. Di sini panjang gelombangnya ya teman-teman, 73,2 cm. Begitu seterusnya percobaan kedua, percobaan ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kemudian di sini cara menghitung cepat lambat gelombang 2 yaitu tetap menggunakan rumus yang sama, V sama dengan lambda dikali F. Nah, dikali frekuensi ya, menghasilkan ini. Nah, seluruh data ini kita masukkan ke tabel percobaan yang kedua, di mana di sini tabel percobaan yang kedua telah kita rekap, yaitu menghasilkan, nah, di mana tadi frekuensi tetap 5, tetap semuanya 5, amplitudenya pun di sini amplitudenya yang berbeda, kemudian periodenya sama, panjang gelombangnya juga berbeda, dan cepat lambat gelombang yang dihasilkan pun akan berbeda pula. Nah, yang pertama dengan frekuensi 5 Hz, kemudian amplitudenya 2 cm, periode yang dihasilkan yaitu 3 dikali 10 pangkat negatif 3 sekon. Panjang gelombangnya pun menghasilkan 73 cm, sehingga cepat lambat gelombangnya pun yaitu 366 cm. Kemudian teman-teman, untuk data yang kedua yaitu dengan frekuensi tetap 5, kemudian amplitudenya 4 cm, periodenya sama ya teman-teman, yang dihasilkan yaitu 3 dikali 10 pangkat negatif 3 sekon, maka panjang gelombang atau lambda yang dihasilkan yaitu 102,2 cm, dan cepat lambat gelombangnya yaitu 511 cm per sekon. Untuk yang ketiga, frekuensinya 5, kemudian amplitudenya 6 cm, periodenya yaitu 3 dikali 10 pangkat negatif 3 cm, panjang gelombangnya 103,1 cm, maka hasil kali antara frekuensi dan panjang gelombang atau lambda ini menghasilkan 515,5 cm per sekon. Untuk data yang keempat masih tetap sama dengan frekuensinya 5 cm dikali dengan panjang gelombangnya 107,0 cm menghasilkan cepat lambat gelombangnya yaitu 535 cm per sekon, dengan periode yang dihasilkan itu tetap sama, 3 kali 10 pangkat negatif 3 cm negatif 3 sekon dengan amplitudenya 8 cm. Kemudian jika amplitudenya kita taruh 10 cm dengan frekuensi 5 Hz, maka panjang gelombang yang dihasilkannya pun yaitu 109,9 cm, sehingga hasil kali antara frekuensi dan panjang gelombang ini yaitu menghasilkan 549,5 cm per sekon. Nah, itulah teman-teman data yang kita dapatkan dari hasil percobaan pertama dan percobaan kedua, di mana perbedaan dari percobaan pertama amplitudenya yang ditetapkan, sedangkan frekuensi yaitu bebas. Sedangkan pada percobaan yang kedua yaitu frekuensi yang ditetapkan dan amplitudenya bebas. Kita ambil amplitudenya yaitu angka bilangan genap. Begitupun pada percobaan pertama kita ambil frekuensinya pada bilangan genap. Kemudian yang keenam itu pengolahan data, di mana tadi kita sudah olah datanya menggunakan rumus V sama dengan F kali lambda atau V sama dengan lambda dikali F.
Kemudian 7, analisis data hasil percobaan. Tadi sudah kita analisis bersama ya teman-teman, satu-satu tabelnya seperti apa, datanya dari mana gitu. Kemudian yang ke-8 yaitu kesimpulan hasil percobaan. Nah, kita lanjut ke yang terakhir yaitu kesimpulannya ya. Di mana kesimpulan pada praktikum pertama, 1. Hubungan panjang gelombang dan frekuensi adalah berbanding terbalik. Jadi jika semakin panjang atau besar panjang gelombang, maka akan semakin rendah frekuensinya. Begitupun sebaliknya, semakin pendek panjang gelombang, maka akan semakin tinggi frekuensinya. Yang kedua yaitu periode berpengaruh terhadap frekuensi. Karena jika semakin rendah atau kecil frekuensi, maka akan semakin lama periodenya pula. Sebaliknya, jika semakin tinggi atau besar frekuensinya, maka akan semakin cepat periodenya pula. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu hubungan frekuensi dan cepat lambat gelombang adalah berbanding lurus. Jadi, jika semakin kecil atau rendah frekuensi, maka cepat lambat gelombangnya pun akan semakin kecil. Begitupun, jika semakin besar atau tinggi frekuensi yang dihasilkan, maka cepat lambat gelombangnya pun akan semakin besar pula. Untuk kesimpulan praktikum yang kedua, yaitu yang pertama, semakin besar amplitudo, maka akan semakin kuat pula bunyi yang didengar. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil amplitudonya, maka akan semakin lemah atau kecil bunyi yang kita dengar. Yang kedua, yaitu semakin besar amplitudo, maka panjang gelombang yang dihasilkannya pun semakin panjang. Dan semakin kecil amplitudo, maka panjang gelombang yang dihasilkan semakin kecil. Artinya, amplitudo dan panjang gelombang ini atau lambda itu berbanding lurus ya. Kemudian yang ketiga yaitu semakin besar amplitudo, semakin besar pula cepat lambat gelombangnya. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang terakhir yaitu periode tidak berpengaruh terhadap amplitudo. Karena jika semakin besar atau semakin kecil amplitudo, periodenya akan tetap. Dapat kita buktikan ya teman-teman. Jadi benar apa tadi yang kita simpulkan dengan hasil percobaan kita di mana V atau cepat lambat gelombang ini berbanding lurus dengan frekuensi maupun lambda. Sedangkan lambda dan frekuensi itu berbanding terbalik ya teman-teman. Kemudian di sini dapat kita lihat ketika amplitudonya berbeda tapi tidak berpengaruh terhadap periode yang tetap sama hasilnya yaitu 3 dikali 10 maka negatif 3 sekon. Gitu ya. Sedangkan di sini ketika amplitudonya tetap, maka itu tidak berpengaruh terhadap periode, sedangkan frekuensi itu sangat berpengaruh terhadap periodenya, juga terhadap cepat lambat gelombangnya ya. Begitu hasil dari percobaan kita kali ini tentang gelombang bunyi. Nah, teman-teman, itulah tadi bagaimana tentang presentasi daripada LKM atau lembar kerja mandiri dari gelombang bunyi melalui PET simulasi ya teman-teman, itu virtual PET simulasi. Nah, segitu dulu dari Rifana. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah atau yang teledor. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.